Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Yang menjawab salam saya doakan mudah rezekinya, sehat badannya, diterima segala amalnya, dijadikan anaknya anak yang soleh dan solehah, dan diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Apa-apa lunak punya Ibu. Alhamdulillah berarti setia aja Ibu. Di masjid patang ambo diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Amin kata. Capek kancang banget tu. Itu mau tanya ada laki ibu-ibu di situ Bu aja. Rupanya ada, ternyata setia ibu-ibu situ. Setia apa-apa di situ Bu. Baik Bapak Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah bil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang ke-7 ya Bapak Ibu ya. Pada malam yang ke-7 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berhadir untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan yakninya melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Huda beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bagi kita Bapak Ibu, perjalanan waktu demi waktu, hari demi hari, tak terasa bagi kita ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, nak terasa dah Bu, alam-alam ke-7 gini Bu. Alhamdulillah. Lai sehat apa-apa Bu? Apa-apa lai sehat? Ibu-ibu lai sehat Bu? Alhamdulillah, semakin sehat Bu ya. Dengan melaksanakan puasa kok semakin sehat hendaknya. Amin. Diterima segala amal hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya bagi wartawan, banyak wartawan sini, adik-adik yang mencatat, judulnya adalah jihad dalam pandangan Islam. Jihad dalam pandangan Islam. Jihad dalam bahasa Arabnya masdarnya jahada, yang bermakna bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa-apa Bu, lai bersungguh-sungguhnya ke ibu-ibu lah Bu. Bu, lunak je Bu. Ambo tanya sekali lagi. Apa-apa ketika mana pen ibu lai sungguh-sungguh lah Bu. Lai Pak, alhamdulillah. Bertambah betul lanjut sebab bertambah betul lanjut sebab. Dan begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dengan kesungguh-sungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menaikkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Dan begitu pula kita dalam beribadah Bapak Ibu. Alhamdulillah, setengok Bapak Ibu, mesti kita sudah mulai berkemajuan jemaahnya. Sudah mulai maju ke depan gitu maksudnya Bapak Ibu. Tinggal safnya aja lagi Bapak Ibu. Ke depannya kalau bisa kita tingkatkan. Bagaimana kita harus bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu masih bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, salat tarawih secara berjamaah. Kami malam tadi Bapak Ibu, pas pula kebetulan saya kosong Pak. Kebetulan saya kosong. Mungkin itu pula diuji sama Allah. Kebetulan saya kosong, saya kebetulan pengurus Masjid Ramai Ilahi Kampung Dalam Bapak Ibu. Saya kebetulan sama dengan Pak Haji, ketua umumnya juga. Allah Subhanahu wa taala mengkosongkan jadwal saya malam tadi. Ternyata malam tadi pula saya tak dapat melaksanakan salat Isya dan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid kami Bapak Ibu.
Apa itu? Kami kedatangan tamu yang ada di parkiran depan itu Bapak Ibu. Sampai selutut kami mesti terendam Bapak Ibu. Sampai terendam, dan alhamdulillah sini aman Bapak Ibu saya lihat. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat saudara kita yang di luar sana tidak bisa mengapa karena diuji ini dan segala macamnya. Maka Allah dengan sayangnya kepada kita memberikan kesempatan, maka maksimalkanlah kesempatan tersebut untuk bisa beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Teraso bagi ambo malam tadi Pak. Teraso bagi ambo malam tadi. Kenapa ambo la konfirmasi ke IKMI ndaknya jawab dah. Ala konfirmasi ambo ke Muhammadiyah ndaknya jawab dah. Ternyata Allah yang menjawab iko sebenarnya. Calik masjid banjir je. Sampai jam 1 malam kami memberasihin semua adik-adik sama preman tu Bapak Ibu, ala barasi ala mengkilek lantai tu. Alhamdulillah jam 2 datang lo wali Bapak Ibu. Solat subuh tak bisa kalau secara berjemaah. Itu di Masjid Ramailahi Kampung Dalam malam tadi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita. Maka kita berjihad di sini Bapak Ibu. Maka ya terkadang sebagian ormas menyalahkan bahasa dari jihad tersebut. Apa menyalahkan? Membunuh jiwa dengan sengaja, yang mana dia mengatakan saya bunuh si fulan tersebut, saya matikan dan saya lakukan pembunuh diri, saya masuk surga kata Pak. Ada seperti itu Bapak Ibu. Ada sebagian ormas yang seperti itu. Padahal jihad yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama, jihad untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita melaksanakan kita melaksanakan puasa di siang bulan Ramadan. Itu butuh jihad Bapak Ibu. Banyak godaannya. Makanan, minuman, dan godaan-godaan yang lain Bapak Ibu. Itu butuh jihad. Bagaimana puasa kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad kita untuk mendatangi masjid. Itu butuh jihad dan butuh sungguh-sungguh Bapak Ibu. Terkadang ada aja cobaan godaan Bapak Ibu. Maka dengan hal tersebut, dengan jihad kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat yang ke-10, maukah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang mana kamu jauh dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-10 tersebut Bapak Ibu. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tu'minu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rusulih, beriman kepada para nabi dan para rasul. Kemudian yang ketiga, wa tujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, hartanya dan jiwanya. Jadi Bapak Ibu, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan untuk agar dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bu? Bapak Ibu mau dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala atau mau didekatkan? Dijauhkan. Cobaan yang sedikit saja Bapak Ibu minta ampun nak menangis Bapak Ibu. Ibu, cobaan yang seketik aja Bapak Ibu minta ampun nak menangis. Banjir, alhamdulillah tanpa kita masih, walaupun ada sebagian saudara kita yang berumbai, ada yang sebagian yang tenggelam, hanya sekedar tenggelam Bapak Ibu. Saudara kita yang di luar diseret sama air tersebut Bapak Ibu. Subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tempat kita masih Allah cintai kita. Maka dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian kita melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ke Bapak Ibu, maka tingkatkanlah iman kita.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah lalu dia berpuasa, Allah akan ampunkan dosa dia, Bapak Ibu. Maka bentuk jihad kita, bentuk usaha kita, bentuk kesungguh-sungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan ibadah salat di malam bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jihad memerangi orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Manusia yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak kala agamanya diserang, dan tak kala Allah Subhanahu wa taala dihina, rasulnya dijatuhkan, agamanya diserang, maka di sanalah butuh kita jihad, Bapak Ibu. Jadi maknanya tidak semua orang kafir itu diserang, Bapak Ibu. Tidak semua orang kafir itu diserang. Alhamdulillah kita lihat di Indonesia ini, Bapak Ibu. Kita bertetangga dengan orang yang non-Islam, Bapak Ibu, dan agama kita mengakui dia. Negara kita mengakui, yakninya menghormati. Maka selama dia tidak menyerang agama kita, maka tidak ada alasan kita untuk menyerang dia, Bapak Ibu. Maka bom bunuh diri itu tidak ada dalam Islam, Bapak Ibu. Bom bunuh diri itu tidak ada dalam Islam. Itu bukan perintah Islam. Itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam khalidina fiha, kata Allah. Dan barang siapa yang melakukan pembunuhan jiwa dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tempatnya di api neraka. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jihad melawan kemungkaran. Jihad melawan kemungkaran itu, Bapak Ibu, yang pertama dengan kekuatan kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangan dia. Apa maksudnya dengan tangannya? Yang dia yang mempunyai kekuatan, penguasa, dengan tanda tangannya, maka wajib mencegah dengan itu, Bapak Ibu. Di lingkungan kita ini seperti contohnya Bapak RT, Bapak RW, Bapak LPM, yang mana memiliki kekuatan untuk mencegah hal tersebut, maka dia harus mencegah, Bapak Ibu. Fa illam yastati, kalau dia tidak sanggup mencegah tersebut, kata Nabi, fa bilisani, maka yang kedua yang dilakukan adalah dengan lisan. Sampaikan dengan nasihat. Ustaz, ambola batu bitubi Ustaz, 30 juz ambo sampaikan Ustaz, 100 ampe balik sore ambo bacon kayaknya Ustaz. Indak je berubah-ubahnya Ustaz. Bahkan Ustaz, ini tetap maksiat je Ustaz. Ini tetap dosa je Ustaz. Ingat Bapak Ibu, hidayah bukan kepunyaan manusia. Hidayah bukan kepunyaan awak, Bapak Ibu. Hidayah itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa, Bapak Ibu? Tugas kita berjuang. Tugas kita berusaha, tugas kita menasehati. Kalau kita sudah menasehati, kalau kita sudah berjihad, menyampaikan kebenaran, yang terakhir adalah kita doakan dia. Kita doakan dia. Fa illam yastati fa biqalbih. Dan apabila tak sanggup dengan lisan tadi, maka doakan dia, Bapak Ibu. Berdoa itu berat atau ringan, Bapak Ibu? Bu, ngantuk, Bu? Nah, kalau ngantuk Bu pulang lah, Bu. Enggak. Ya kalau sampai tanggal lu tuh. Enggak, kalau ngantuk Bu pulang lah. Lain ngantuk, Bu. Ya kenapa gitu lah, Ustaz? Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad dengan mencegah kemungkaran. Yang disampaikan yang ketiga tadi, Bapak Ibu, semuanya kita mempunyai potensi untuk mencegah tersebut. Minimal yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita doakan dia, kita bayangkan wajah dia, kita sebut nama dia, ya Allah, berikanlah dia hidayah ya Allah, berikanlah dia kebaikan ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah, jadikan dia anak yang soleh ya Allah. Doakan dia, Bapak Ibu. Terkadang
Kita banyak menuntut hasil Bapak Ibu, tapi prosesnya kita tidak mau melaluinya. Nabi saja Bapak Ibu, sejahat-jahatnya lawan dia, musuh dia Bapak Ibu, Nabi mendoakan. Apalagi kita Bapak Ibu, apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka berbanyaklah berdoa untuk saudara kita yang mana belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu jihad bagi kita Bapak Ibu. Jihad dalam mengubah kemungkaran. Kemudian yang keempat adalah jihad dalam melawan hawa nafsu. Itu yang paling baik Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat? Wahai sahabatku, kita belum selesai peperangan lagi. Terkajut sahabat Pak. Masuk ya Rasulullah. Perang ini sudah selesai. Perang ini sudah selesai. Perang ini sudah selesai. Apalagi perang wahai Rasulullah, ada peperangan yang paling berat kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Peperangan melawan hawa nafsu. Itulah yang paling baik Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Apa contohnya Ustaz? Tak kala niyo kababuko Bapak Ibu, 5 menit, 10 menit itu jangka mahkamah Bapak Ibu. Kata Nabi, hadisnya Bapak Ibu, itu salah satu doa yang paling mustajab Bapak Ibu. 10 menit minimal atau 5 menit lah sekasar-kasarnya, duduklah kita di tempat kita berbuka tersebut Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Berbanyak berdoa. Apa doanya? Terserah Bapak Ibu doa. Minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu salah satu doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Terserah. Anak ibu yang mungkin susah dibinasakan, tak mungkin juga ibu ya, anak awak juga. Sabaji mancinya kanak tetap sayang juga. Jadi bagaimana? Doakan sebelum kita berbuka, tengok wajahnya, ya Allah, jadikanlah anak buku anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah dia anak yang penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah dia ini adalah anak yang berbakti kepadaku selaku orang tua. Doakan 10 menit atau 5 menit. Akan tetapi kerana hawa nafsu kita tergoda kita. Apa katanya? Pergi keluar tu ada nampak lotek buser katanya. Alah, tengok lu situ lotek buser. Nampak lu di sebelahnya ada lu nampak onde-onde. Ada lu sebelahnya nampak gado-gado. Maka terkumpullah di situ Bapak Ibu. Akhirnya tiba di rumah takala nio babuko takala bunyi serine minum air lotek sama gado-gado tadi. Lita makan bu, indah tak makan bu. Itu hawa nafsu. Maka bentingilah hawa nafsu kita tersebut. Jihadlah hawa nafsu kita tersebut. Supaya apa? Supaya awakku diberkahi di awak oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Makanya Nabi itu bu, tak kalanya bersahur dan berbuku ini hanya dengan kurma. Apa maknanya? Mengajar kepada kita, hiduplah di saat berpuasa itu dengan sederhana, tidak dengan cara berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 tadi. Yang pertama adalah jihad untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihad dalam memerangi orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jihad dalam mencegah kemungkaran. Yang keempat adalah jihad melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ambo ingin lama-lama di siku Bapak Ibu, tapi ibu lo yang tak sanggup. Ambo paksakan ya suara ambo ndak cukup dah Bapak Ibu. Habis lo perjalanan ambo masih panjang lah Bapak Ibu. Jadi untuk mengingat waktu Bapak Ibu, kalau ada kata-kata ambo yang salah, ambo minta maaf kepada Bapak Ibu. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada ibu ambo minta maaf. Lai maafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ambo sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, mohon bantu like dan subscribe YouTube saya Bapak Ibu, Yazid Minangkabawi 1986, dan TikTok juga saya Bapak Ibu.